Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Kalimat Efektif Bahasa Indonesia untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya Aural ya. Nama saya Arza Ailani. Saya Astrid Anggriani. Saya Azatina Takwani. Saya Aulia Nurkoria. Untuk pembahasan materi yang pertama tentang pengertian kalimat efektif akan disampaikan oleh teman kami yaitu Astrid Anggriani. Kepadanya kami persilahkan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Artinya, ketika kalimat itu ditulis atau diucapkan, harus persis sama antara yang didapatkan oleh seorang pendengar atau pembaca dengan apa yang dimaksud penulis atau pembicara. Jadi, tidak boleh ada hal-hal yang berbeda. Sedangkan menurut kamus, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga dan keempat, yaitu tentang ciri-ciri dan penggunaan kalimat efektif akan disampaikan oleh teman kami yaitu Arza Ailani. Kepadanya kami persilahkan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadaan antara suku bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan pada ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh sastrawan atau wartawan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang keempat tentang syarat-syarat kalimat efektif akan disampaikan oleh saya sendiri dan teman saya yaitu Aulia Nurkoria. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat ialah hal-hal pokok saja. Tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Kalimat pasif dan aktif harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, subjek tidak ganda, predikat tidak didahului dengan kata yang. Contoh kalimat efektif. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Ketetapan. Syarat yang kedua, ketetapan. Ketetapan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus sesuai dengan sasaran. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Contoh kalimat efektif. Rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Syarat yang ketiga, kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Contoh kalimat efektif. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Syarat yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan tidak perlu kehati-hatian. Menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi kata. Menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat.
Contoh kalimat efektif pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan bentuk penghargaan lain. Yang kelima, kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Nah, contoh kalimat efektif. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Kemudian, keparalelan. Kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Contoh kalimat efektif adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Sedangkan contoh kalimat tidak efektif adalah harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Selanjutnya, ketegasan. Unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Kemudian, membuat urutan yang logis. Misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar. Anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contohnya, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Selanjutnya, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda dan penggunaan diksinya harus tepat. Prinsip kecermatan ialah cermat dan tepat dalam menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan, maka harus memperhatikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, hindari penanggalan awal, kemudian hindari bunyi SPT dan K yang tidak luluh, kemudian yang ketiga, hindari peluluhan bunyi C, dan yang terakhir, hindari pemakaian kata ambigu. Kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Syarat kalimat kepaduan ialah di antara predikat, kata kerja, dan objek pasien tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Kemudian yang kedua adalah kalimat kepaduan menggunakan pola aspek, agen, dan verbal atau aspek verbal pasien. Kemudian yang terakhir, kalimat kepaduan tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang terakhir adalah keharmonisan. Setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dengan struktur bahasa. Syarat kalimat keharmonisan yaitu subjek. Subjek ialah kalimat yang menunjukkan tokoh, pelaku, benda, sosok, ataupun sesuatu hal. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat ialah kalimat yang memberitahu melakukan apa dan dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat juga dapat berupa status, sifat, situasi, ciri, ataupun jati diri subjek. Kemudian yang ketiga adalah objek dan pelengkap, yaitu kalimat yang melengkapi suatu predikat. Kemudian yang terakhir adalah keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Untuk pembahasan yang terakhir tentang penerapan kalimat efektif akan disampaikan oleh teman kami yaitu Azatina Takwani dan Astrid Anggriani. Kepadanya kami persilahkan. Penerapan kalimat efektif. Yang pertama yaitu kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi tentang aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan. Misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Yang kedua yaitu kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilahan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi.
Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif, harus digunakan kata yang tepat. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contoh, banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sidiknas. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa, demikian juga dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contohnya, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialisi dari bumi Asia Afrika dan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Posisi kata dalam kalimat. Contohnya, delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Akhirnya delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Perundingan tentang perdamaian di Aceh akhirnya sepakat dimulai oleh delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pengulangan kata, contohnya, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Urutan logis, contohnya, pendataan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Kalimat efektif dan variasi struktur dibagi menjadi 3, yaitu variasi panjang pendek kalimat, pemilihan jenis kalimat, dan pemilihan bentuk aktif dan pasif. 1. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Begitupun sebaliknya, kalimat yang panjang belum tentu selalu rumit dan efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. 2. Pemilihan jenis kalimat. Ada 3 jenis kalimat yang ditinjau, yaitu kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan adanya variasi kalimat tersebut, dapat menyegarkan suatu tulisan. 3. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif, apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan, umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan adapun yang tidak menggunakan awalan. Kalimat pasif, apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Kalimat efektif dan penghematan kata dibagi menjadi 2, yaitu pengulangan unsur kalimat dan penggunaan hipomini. Contoh kalimat tidak efektif pengulangan unsur kalimat. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Sedangkan contoh kalimat efektifnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Penggunaan hipomini. Contoh kalimat tidak efektif. Rumah penduduk itu terang benderang oleh cahaya lampu neon. Kalimat efektifnya yaitu rumah penduduk itu terang benderang oleh. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.